Shalom, saudaraku sekalian. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudara sekalian. Saudaraku, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus atau juga yang disebut Isa Al-Masih biasa diperingati oleh manusia setiap tahunnya. Saudara, apa yang menarik dari hari kenaikan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih ini? Yang pastinya Yesus Kristus atau Isa Al-Masih ini dia telah naik ke sorga. Saudaraku, ada catatan demikian dalam firman Tuhan. Dalam Lukas pasal 24 ayat ke-50 sampai ke-51, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ya, saudaraku sekalian, Yesus Kristus ini dialah satu-satunya manusia yang telah naik ke sorga dengan kekuatan kuasanya sendiri. Nah, saudara, tidak seperti nabi yang lain, misalnya Henokh, dia diangkat oleh Allah, atau Nabi Elia yang naik kereta kuda berapi, kereta dari sorga untuk naik ke sorga. Yesus Kristus tidak demikian, tetapi Yesus Kristus naik dengan kekuatan kuasanya sendiri ke sorga. Nah, saudaraku sekalian, dalam hidup manusia, saudara, biasa dimulai dengan hari kelahiran dan diakhiri dengan hari kematiannya. Tetapi ada seorang manusia yang berbeda dari manusia lainnya, yaitu Yesus Kristus ini. Dia bukan saja memiliki hari kelahiran, dia juga memiliki hari kematiannya. Tidak berhenti sampai di situ, Yesus Kristus juga punya hari kebangkitannya. Dan lebih dari itu, Yesus juga ada hari kenaikannya ke sorga. Nah, saudaraku, siapakah Yesus ini sebenarnya? Saudara, orang-orang yang rindu kebenaran layak untuk menyelidikinya. Dia berbeda dengan semua orang lainnya di dunia ini. Dia betul-betul pribadi yang luar biasa, pribadi yang hanya satu-satunya, tidak ada yang lain seperti Yesus ini. Nah, saudara, di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saya percaya, saya berdoa, kalau saudara rindu, lapar dan haus akan kebenaran, untuk menyelidiki kebenaran siapakah Yesus Kristus ini, maka saya percaya Tuhan sendiri akan memberikan kepuasan dalam hidup saudara. Tuhan akan menyatakan kebenarannya kepada saudara. Saya mau mengajak saudara untuk melihat siapakah Yesus ini sebenarnya. Saudaraku, kalau kita mau melihat seseorang, kita bisa menarik kembali dari mana asalnya orang ini. Nah, saudaraku, ternyata Yesus Kristus ini sudah berbeda dari manusia lainnya sejak hari kelahirannya. Ya, saudara, kalau manusia pada umumnya, termasuk kita sekalian, lahir dari pernikahan ayah dan ibu kita, tetapi Yesus Kristus ini lahir dari seorang perawan, seorang virgin, Maria namanya. Saudaraku sekalian, ini suatu hal yang mustahil menurut manusia. Bagaimana mungkin seorang bisa lahir dari seorang perawan, seorang yang belum disentuh oleh laki-laki, tapi dia sudah mengandung, dan lahirnya Yesus justru dari perawan ini. Nah, saudara, kalau kita mau menyelidiki, melihat catatan dalam kitab suci, ada beberapa hal yang bisa kita lihat di sana. Yang pertama, saudara, yaitu apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel yang diutus oleh Allah kepada Maria menjelang dikandungnya Yesus di dalam rahim Maria. Dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-30 sampai ke-31, demikian kata malaikat Gabriel itu kepada Maria, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah.
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, saudara, ini yang kita bisa lihat dari catatan Alkitab yang pertama, bahwa ternyata Maria mengandung. Sebelum mengandung, dia telah didatangi oleh seorang utusan Allah, seorang malaikat yang bernama Gabriel. Allah menyampaikan pesannya lewat Gabriel bahwa Maria ini akan mengandung dan akan melahirkan. Dan yang dilahirkan juga jelas seorang anak laki-laki. Dan namanya diberikan oleh Allah sendiri. Dia katakan bahwa engkau akan menamai dia Yesus. Nah, saudaraku, selanjutnya malaikat Gabriel memberitahu kepada Maria bagaimana hal ini bisa terjadi. Di dalam Lukas pasal 1 ayat ke-35, malaikat Gabriel melanjutkan berkata kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Wow, saudaraku sekalian, ini luar biasa. Tidak pernah terjadi sedemikian tentang kelahiran manusia. Tetapi di sini malaikat Gabriel mengatakan hal ini terjadi karena Roh Kudus akan turun atas Maria. Roh yang dari surga, Roh yang kudus akan turun atas Maria, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi Maria. Ada sesuatu intervensi dari sorga. Ada sesuatu yang kudus yang dari sorga akan masuk ke dalam hidup Maria, khususnya ke dalam rahim Maria. Nah, saudaraku, lalu dari situlah Maria akan mengandung. Bukan dari benih laki-laki, bukan dari benih manusia, tapi ada satu benih yang boleh saya katakan benih dari sorga turun atas rahim Maria. Nah, ini awal mula Yesus Kristus. Disinilah saudaraku sekalian dimulainya. Nah, lalu selanjutnya saudaraku sekalian, setelah itu ada pernyataan dari Yesus Kristus sendiri tentang siapa dirinya, atau tentang siapa, dari mana dia asalnya. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 23, Yesus berkata demikian kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Dalam sejarah belum pernah ada seorang manusia, bahkan seorang nabi sekalipun, yang membuat pernyataan seperti ini. Dia katakan, kamu kepada orang-orang di dunia ini, kamu semua berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Saudaraku sekalian, ini pernyataan yang tidak pernah, sekali lagi ya, tidak pernah diucapkan oleh seorang manusia pun. Nah, saudaraku sekalian, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus Kristus ini selalu mengatakan kebenaran. Semua kata-kata yang diucapkan oleh Yesus Kristus adalah kebenaran, sesuatu yang pasti kebenarannya. Jadi dia dengan jelas mengatakan bahwa kita ini manusia berasal dari bawah, tetapi dia berasal dari atas. Lalu Yesus katakan, kalau kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Saudaraku sekalian, ini adalah pernyataan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Yohanes. Nah, saudaraku sekalian, ada pepatah mengatakan bahwa semua akan berakhir kembali ke asalnya. Ya, saudaraku sekalian, contoh saja misalnya air hujan yang turun ke bumi itu, dia berasal dari air di bawah. Ya. Nah, saudaraku sekalian, berapa tinggi pun uap air yang naik ke atas, dia akan kembali lagi turun ke bawah, karena dari situ dia berasal. Nah, saudaraku sekalian, demikian juga manusia, tepat seperti yang Yesus katakan ya, bahwa kita ini berasal dari bawah. Saudaraku, saudara hidup, saudara bisa melakukan apapun, saudaraku sekalian, tapi nanti akhirnya kita akan kembali lagi ke tempat asal kita, yaitu ke bawah. Karena kita berasal dari tanah, maka kita akan kembali ke tanah. Saudaraku sekalian, tetapi jika sekarang Yesus Kristus telah naik ke sorga, itu membuktikan tempat asal dia.
Saudaraku sekalian, dia kembali lagi ke tempat asalnya. Karena dia berasal dari atas, maka Yesus kembali ke atas. Dia berasal dari sorga, maka dia kembali ke surga. Berbeda dengan kita semua. Nah, saudara bisa lihat, inilah perbedaan antara kita manusia di dunia ini dengan manusia Yesus Kristus. Ya, saudaraku sekalian, di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-38, Tuhan Yesus sendiri berkata demikian, "Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Oh, saudaraku sekalian, ternyata Yesus Kristus ini, Dia telah turun dari sorga, datang ke dunia ini, ada maksud atau ada tujuan. Dia katakan bahwa dia datang bukan untuk melakukan kehendak dia sendiri, tapi dia datang untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh dia yang mengutusnya. Nah, saudaraku sekalian, apa sebenarnya tugas yang diemban oleh Yesus waktu dia datang ke dalam dunia ini? Saudaraku sekalian, ini sangat menarik. Saudara, sama seperti seorang yang misalnya dia pergi untuk bertugas, melakukan sesuatu yang penting. Katakanlah misalnya seorang duta besar, saudaraku sekalian. Ketika seorang ditetapkan sebagai duta besar di suatu negara, maka dia harus pergi ke negara yang dituju itu untuk melakukan tugas-tugasnya di sana. Tetapi setelah selesai, dia akan kembali ke negara asalnya. Nah, kira-kira sedemikianlah Tuhan Yesus Kristus telah turun dari sorga, datang ke dalam dunia ini. Ada tugas yang dia harus lakukan, dia harus kerjakan di dunia ini. Dan saya percaya itu tugas yang penting sekali, yang Allah sudah tetapkan atas dia untuk dilakukan di dunia ini. Setelah selesai dia melakukan tugasnya, maka dia akan kembali ke asalnya. Jadi kita bisa melihat mengapa Yesus naik ke sorga. Ya, saudaraku sekalian, sekarang sekali lagi, apakah tugas Yesus sebenarnya? Ini jadi sesuatu yang sangat penting dan sangat menarik sekali untuk kita ketahui bersama. Memang, saudaraku sekalian, semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah ada pesan yang penting untuk disampaikan kepada manusia. Tetapi berbeda dengan Yesus. Yesus bukan saja ada pesan yang penting, tapi ada sesuatu yang dia harus kerjakan. Nah, saudaraku sekalian, kalau kita melihat firman Tuhan ya, dikatakan demikian dalam Yohanes pasal 10 ayat ke-17 dan 18. Inilah tugas yang diemban oleh Yesus. Yesus berkata demikian, "Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa untuk memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Nah, saudara lihat, ini satu yang jelas ya. Yesus mengatakan tugas apa yang dia terima dari Bapa di sorga. Saudaraku sekalian, tugasnya adalah, tadi dikatakan, dia harus menyerahkan nyawanya. Tetapi dia katakan tadi, dia berkuasa menyerahkan nyawanya, dia berkuasa juga untuk mengambilnya kembali. Nah, inilah tugas yang dia terima. Jadi, saudaraku sekalian, waktu Yesus datang ke dunia ini, dia punya satu tugas yang penting, yaitu untuk menyerahkan nyawanya. Saudara, kalau kita tahu kisahnya, Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, saudaraku, kita tahu apa yang terjadi dalam hidupnya Yesus ini, bahwa ada saat waktu itu Yesus harus naik ke atas kayu salib. Dia dihukum menurut dunia ini, dianggap bersalah, padahal pengadilan dunia dan pengadilan agama tidak mendapati satu kesalahan pun pada dia. Dan tidak ada seorang pun manusia yang dapat membuktikan bahwa Yesus bersalah. Saudara, ada satu kesempatan Yesus pernah berkata di depan banyak orang. Dia bertanya demikian, "Siapakah di antara kamu yang dapat membuktikan bahwa aku berdosa?" Adakah seorang manusia yang berani berkata seperti ini? Bahkan nabi-nabi sekalipun
Tidak ada yang pernah berkata atau bertanya seperti ini kepada orang-orang di sekelilingnya. Sebab semua orang, bahkan semua nabi pun sudah berbuat dosa. Tetapi manusia Yesus Kristus ini berbeda dari yang lain. Tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, tidak ada cacat pada diri Yesus ini. Nah, saudaraku sekalian, tetapi dia harus mati di atas kayu salib. Mengapa? Karena inilah tugas yang dia terima dari sorga, yaitu dia harus menyerahkan nyawanya. Nah, saudaraku sekalian, sekarang pertanyaannya adalah seberapa penting atau mengapakah Yesus harus menyerahkan nyawanya? Untuk siapa dia menyerahkan nyawanya? Saudara, Yesus pernah bersabda demikian dalam Injil Yohanes, tidak ada kasih yang lebih besar selain seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada yang lebih besar dari ini. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Lalu Yesus katakan, kamu adalah sahabatku. Saudaraku sekalian, ini cerita kisah kasih yang luar biasa. Kisah cinta Allah kepada manusia. Jadi, saudaraku sekalian, untuk manusialah, untuk saudara dan saya, Yesus telah menyerahkan nyawanya. Atau tepatnya dia telah mengorbankan nyawanya untuk saudara dan saya. Saudara mungkin saudara bertanya, mengapa Yesus harus mengorbankan nyawa buat saya? Saudara, banyak manusia tidak tahu, mungkin saudara juga tidak tahu, bahwa dalam hidup manusia ada masalah. Masalah bahkan yang terbesar. Saudaraku sekalian, di dunia ini ada banyak masalah yang dihadapi manusia yang bisa mengancam hidupnya. Ada bencana kelaparan atau bencana alam, ada peperangan, ada juga sakit penyakit seperti sekarang ini, pandemi COVID-19 yang terus berubah strain-nya, saudaraku sekalian. Dan ini begitu mengancam, menakutkan banyak orang, mengancam hidupnya. Nah, saudaraku sekalian, tetapi ada masalah yang lebih besar dari semua ini. Kalau semua itu tadi, baik bencana, baik sakit penyakit, peperangan, itu hanya akan membuat tubuh seorang binasa atau tubuh seorang mati. Tapi ada satu masalah dalam hidup manusia yang membuat terancam bukan saja tubuhnya, hidupnya, bahkan nyawanya akan binasa. Saudaraku sekalian, firman Tuhan mengatakan bahwa hukuman atas dosa adalah maut. Saudaraku sekalian, ada kematian tubuh, tapi juga ada kematian jiwa. Saudaraku sekalian, Tuhan Yesus berkata bahwa di dalam neraka manusia bisa mengalami kematian tubuhnya dan kematian jiwanya. Nyawanya di sana habis, terputus, binasa sama sekali. Ini jauh lebih mengerikan daripada hanya kematian tubuh. Saudara, banyak orang-orang yang karena Tuhan dan karena sorga atau karena Injil Yesus Kristus, mereka telah mati, dibunuh oleh orang-orang yang membencinya. Tapi Yesus berkata, jangan kamu takut kepada mereka yang hanya bisa membunuh tubuh, dan sesudah itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi takutlah akan Dia yang sanggup sesudah membunuh tubuh, Dia juga bisa membunuh jiwa di dalam neraka. Nah, saudaraku sekalian, ini sesuatu yang serius sekali, saudaraku sekalian. Kematian jiwa kita adalah sesuatu yang lebih serius dari kematian tubuh ini. Saudara, siapapun saudara, saudara akan mengalami kematian. Tetapi tidak semua akan mengalami kematian jiwanya. Mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam hidup yang kekal, jiwanya akan terpelihara sampai selama-lamanya. Mereka akan dikaruniai hidup yang kekal, hidup bersama dengan Allah di sorga. Tetapi sebagian manusia lagi, mereka akan mengalami kematian dan kebinasaan sampai selama-lamanya. Mereka akan mengalami kengerian yang begitu hebat, saudaraku sekalian. Mengapa ini terjadi? Karena namanya ada dosa di dunia ini. Nah, saudaraku sekalian,
Untuk maksud inilah Yesus Kristus ternyata sudah datang untuk saudara dan saya. Dia datang untuk membayar harga yang harus dibayar oleh manusia. Kita tahu sekali lagi, karena dosa, manusia terancam hukuman maut. Jadi manusia berhutang nyawa karena dosa dan kesalahannya. Nyawanya dia harus serahkan ke dalam neraka. Nah, saudaraku sekalian, karena manusia berhutang nyawa, justru Yesus datang ke dunia ini, dia membayar dengan nyawanya. Apa yang seharusnya saudara bayar, telah Yesus bayar buat saudara. Supaya saudara tidak usah berhutang lagi. Atau dengan kata lain, saudara tidak perlu binasa. Firman Allah mengatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat ke-16, karena begitu besar cinta Allah kepada dunia ini, kepada saudara dan saya, Ia telah mengaruniakan putranya. Dia telah memberikan putranya sebagai korban, supaya saudara tidak binasa, supaya saudara dan saya beroleh hidup yang kekal. Saudaraku sekalian, inilah tugas yang Yesus berikan. Ini tugas yang besar. Dia serahkan nyawanya supaya saudara bisa selamat. Yesus sebelum kematiannya berkata, dia katakan, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudaraku sekalian, inilah tugas yang besar, yang luar biasa yang diemban oleh Yesus. Karena cinta yang begitu besar buat saudara dan saya. Dia tidak mempedulikan hidupnya. Dia katakan bahwa anak manusia, yaitu dirinya, datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani kita. Bahkan untuk menyerahkan nyawanya buat saudara dan saya. Saudaraku sekalian, setelah selesai Yesus melakukan tugasnya ini, dia bangkit dari antara orang mati. Dia mengambil kembali apa yang dia sudah serahkan. Setelah dia selesai menyerahkan, dia mengambil kembali hidupnya dan dia bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Lalu pada hari yang ke-40 sesudah kebangkitannya, saat itulah Yesus terangkat naik ke sorga. Saudaraku sekalian, Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Saudaraku sekalian, Yesus inilah yang naik. Yesus ini juga yang telah turun dari sorga. Urusan naik turun sorga, Yesus sudah melakukannya, saudaraku. Dia bukan saja sudah naik, dia juga sudah turun. Dan dia naik kembali, saudaraku sekalian. Jadi untuk urusan sorga, dia yang paling tahu. Banyak manusia ingin naik ke sorga, tapi saya beritahukan, Yesus yang paling tahu, saudaraku sekalian. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Saudaraku sekalian, pesan yang indah ini buat saudara dan saya. Saudaraku sekalian, ini pesan kenaikan dari Tuhan Yesus Kristus yang kita peringati. Ini pesan penting buat saudara dan saya. Saudaraku, kalau saudara berani mempercayai apa yang dikatakan oleh kitab suci, saudara, berbahagialah saudara. Saya mau mengajak saudara untuk datang kepada Yesus pada hari ini. Karena Yesus Kristus yang telah naik ke sorga ini, Dia hidup, bahkan hidup sampai selama-lamanya. Tangannya terbuka untuk saudara. Dia mau saudara datang dan menerima anugerahnya. Bagi saudara yang percaya dan mau menerima anugerah hidup yang kekal, saudaraku, datanglah pada Yesus pada malam hari ini juga. Pada hari ini juga. Saudaraku sekalian, saya mau mengajak saudara berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Aku datang kepadamu Tuhan pada hari ini. Ampunilah segala dosaku. Aku percaya
di atas kayu salib, Engkau sudah membayar hutang dosaku, supaya aku, orang yang berdosa ini, tidak usah lagi membayar hutang nyawaku, melainkan supaya aku beroleh anugerah-Mu, yaitu hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Sekarang aku mengundang Engkau masuk dalam hidupku, di dalam hatiku, menjadi Tuhanku dan juru selamatku pribadi sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara, Tuhan mengaruniakan hidup yang kekal. Saudaraku sekalian, saudara pasti tidak akan binasa, karena firman yang dikatakan Tuhan ini benar dan berita ini dapat dipercaya. Tuhan memberkati. Amin.